Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Stefanus Kevin Sukarno Samosir dengan NIM 0603 1182328003. Saya dari kelas Indralaya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, di video ini saya akan membahas secara lengkap tentang aplikasi Kahoot. Mulai dari apa itu Kahoot, cara penggunaannya, sampai bagaimana kita menerapkannya secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di bidang pendidikan ekonomi. Yang pertama, kenapa saya pilih Kahoot? Karena menurut saya Kahoot adalah salah satu platform gamifikasi pembelajaran yang paling mudah digunakan, menyenangkan, dan sudah terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Jadi yuk, mari kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih Kahoot itu? Jadi, Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis gamifikasi atau game-based learning yang dikembangkan di Norwegia pada tahun 2013. Kahoot menggunakan guru atau siapapun untuk membuat kuis interaktif, polling, dan permainan edukasi yang bisa dimainkan secara real time bersama-sama, baik di kelas maupun secara online. Lalu, apa saja fungsi utama Kahoot? Ada beberapa fungsi penting yang perlu kita tahu. Yang pertama, sebagai alat penilaian formatif, guru bisa mengecek pemahaman siswa secara cepat lewat kuis. Kedua, sebagai sarana review materi, misalnya sebelum ulangan, siswa bisa belajar sambil bercermin ataupun bermain. Ketiga, sebagai icebreaker di awal pembelajaran, membuat suasana kelas jadi lebih hidup dan semangat. Dan keempat, sebagai media diskusi interaktif melalui fitur polling. Lalu, Kahoot ini bisa digunakan oleh siapa saja, dari guru TK sampai dosen perguruan tinggi. Bahkan perusahaan pun sudah banyak yang pakai Kahoot untuk pelatihan karyawan. Tapi yang paling cocok dan paling sering digunakannya di sekolah dan kampus, termasuk tentu saja di konteks pendidikan ekonomi kita saat ini. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian tutorial. Yang pertama, kita buka browser dan ketik kahoot.com. Nah, ini tampilannya. Kalau belum punya akun, klik tombol sign up di pojok kanan. Kalian bisa daftar pakai Google, Microsoft, maupun juga bisa menggunakan email biasa. Saya sarankan pakai Google karena lebih cepat. Lalu pilih tipe akunnya. Karena kita akan belajar tentang cara menggunakan Kahoot secara guru, pilih fitur teacher. Karena kita akan membuat konten pembelajaran. Lalu kalau sudah punya akun, tinggal klik login. Masukkan email dan password, dan kita langsung masuk ke dashboard Kahoot. Di dashboard ini ada beberapa fitur utama yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah create, untuk membuat kuis, polling, atau slide baru. Kedua, discover, untuk mencari ribuan kuis yang sudah dibuat orang lain secara gratis. Ketiga, ada reports, untuk melihat laporan hasil kuis yang sudah dimainkan. Dan keempat, ada fitur game modes, itu klasik, team mode, dan practice mode. Lalu sekarang kita praktik langsung membuat kuis saja. Yang pertama, klik tombol create, lalu pilih Kahoot. Kita akan masuk ke editor kuis. Di sini pertama isi judul kuis, misalnya saya ketik kuis ekonomi, permintaan dan penawaran. Bisa juga tambahkan deskripsi dan cover image biar lebih menarik. Selanjutnya klik add question, pilih tipe soal, mau itu kuis pilihan ganda, true or false maupun open ended. Lalu kita pilih kuis dulu, ketik pertanyaan di kolom atas, misalnya apa yang terjadi pada kurva permintaan jika harga barang naik. Lalu isi 4 pilihan jawaban dan tandai mana yang benar dengan klik tanda centang. Lalu atur waktu menjawab untuk setiap soal. Contoh mungkin 20 detik untuk soal mudah dan 30 detik untuk soal analisis. Ulangi langkah ini untuk soal-soal berikutnya. Setelah selesai, klik save di pojok kanan atas dan kuis kita pun sudah siap. Sekarang kita coba jalankan. Klik play, lalu pilih teach untuk mode kelas. Sebuah game pin akan muncul. Lalu bagian pin ini kepada siswa, dan siswa pun bisa join lewat kahoot.it ataupun langsung aplikasi Kahoot di HP mereka. Setelah semua bergabung, klik start dan mulai permainan. Lalu selanjutnya kita akan kepada kelebihan Kahoot. Nah, setelah kita lihat cara pakainya, sekarang kita analisis secara kritis ya. Kelebihan Kahoot ada beberapa. Yang pertama, sangat mudah digunakan bahkan bagi guru yang tidak terlalu familiar dengan teknologi. Kedua, meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa karena ada unsur kompetisi dan leaderboard real time. Ketiga, tersedia ribuan konten gratis di fitur Discover. Keempat, laporan hasil kuis langsung bisa diunduh untuk evaluasi. Dan kelima, bisa digunakan hybrid, online maupun tatap muka. Tapi tentu ada kekurangannya juga. Pertama,
Fitur lengkap seperti laporan mendalam dan semua open-ended yang lebih fleksibel membutuhkan akun premium yang berbayar. Yang kedua, Kahoot sangat bergantung pada koneksi internet yang sangat stabil. Karena kalau sinyal buruk, pengalaman belajar bisa terganggu. Ketiga, karena ada tekanan waktu dan kompetisi, siswa yang introvert ataupun kurang percaya diri bisa tentu saja merasa tertekan. Dan alih-alih termotivasi, malah Kahoot ini lebih condong ke penilaian hafalan daripada pemahaman mendalam. Dan kalau dibandingkan dengan Quizizz misalnya, contoh aplikasi yang mirip dengan Kahoot ya, Kahoot punya kelebihan di sisi engagement karena playgroup-nya bisa tampil bersama dan ingin menciptakan momen excitement di kelas. Tapi Quizizz lebih fleksibel karena siswa bisa mengerjakan soal dengan kecepatan mereka sendiri. Dibandingkan Mentimeter, Kahoot lebih cocok untuk kuis kompetitif, sementara Mentimeter lebih unggul untuk polling opini dan diskusi terbuka. Jadi pilihan aplikasinya tergantung tujuan pembelajaran. Kendala yang paling realistis adalah keterbatasan akses internet di beberapa sekolah, terutama di daerah. Selain itu, guru perlu meluangkan waktu untuk merancang soal yang berkualitas, agar Kahoot tidak sekadar jadi permainan tanpa makna yang pembelajaran dalam. Oleh karena itu, Kahoot sebaiknya diposisikan sebagai suplemen, bukan pengganti utama strategi pembelajaran. Oke, sekarang kita bayangkan di skenario nyata. Misalnya kita mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10 SMA, dan pelajaran tersebut sebagai pretest untuk mengukur pengetahuan awal siswa sebelum materi dimulai. Yang kedua, di tengah pembelajaran setelah penjelasan, kita pakai Kahoot untuk mengecek pemahaman secara cepat. Dan ketiga, di akhir pemahaman, sebagai review atau post-test yang menyenangkan. Nah, itu bisa kita gunakan Kahoot sebagai 3 momen berbeda. Lalu secara teoritis, penggunaan Kahoot ini bisa dikaitkan dengan beberapa teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Kahoot memberikan reinforcement positif berupa poin dan peringkat ketika siswa menjawab benar, yang mendorong perilaku belajar aktif. Kedua, kognitivisme. Kahoot menstimulasi proses berpikir siswa saat menganalisis pilihan jawaban dalam waktu terbatas, melatih kemampuan recall dan pemahaman konsep. Ketiga, konstruksivisme. Melalui mode diskusi dan review jawaban setelah kuis, siswa secara kolektif membangun pemahaman bersama berdasarkan pengalaman langsung mereka. Baik, kita sudah sampai di penghujung video ini. Jadi kesimpulannya adalah Kahoot adalah platform gamifikasi intuitif, fitur kuis interaktif real time, dan dukungan terhadap berbagai mode pembelajaran. Kahoot mampu mengubah suasana kelas yang monoton menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Tentu, penggunaannya perlu direncanakan dengan baik agar tetap bermakna secara pedagogis. Dan rekomendasi dari saya yaitu gunakan Kahoot secara terencana dengan tujuan yang jelas. Misal jangan asal pakai, kombinasikan dengan metode pembelajaran lain seperti diskusi, presentasi, maupun project-based learning untuk hasil yang lebih kompetitif. Dan yang paling penting, pastikan infrastruktur internet di sekolah memadai. Sebelum saya mengintegrasikan Kahoot ke dalam pembelajaran rutin, dan itu akan menjadi kelemahan yang sudah kita jelaskan tadi terhadap Kahoot tersebut. Sekian mungkin penjelasan materi dari saya. Saya Stefanus Kevin Sekolah Samosir. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. See you.